kita kedatangan teman-teman yang sangat keren-keren dan hebat-hebat hari ini. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri dulu nih. Pertama ada saya Bisnis Mustafa Ahmad, Saya Muhammad Zaidan Mukti. Saya akan mengambil menepi. dan kami dari podcast Trio akan membahas persoalan-persoalan yang kalian tanya dari rumah nih. Oke, sebelum kita memulai kayak ada yang kurang nggak sih? Oke, sebelum itu kayaknya kita intro dulu. Dadah. Oke guys, kali ini kita udah siap banget nih mau melihat pertanyaan-pertanyaan dari kalian di rumah. Banyak yang masuk ke Twitter kita terkait pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Tapi kita akan pilih random pertanyaan-pertanyaan kalian melalui Twitter. Ya, random ya, kita pilih. Oke. Ya. Ini ya siapa tuh? Oh, ini siapa tuh bang? Ini dari @bumilang_003. Wah, Gumilang. Hai Gumilang. Hai Bumilang. Oke, dari Bumilang nih terkait permasalahan akidah akhlak. Wah, pelajaran akidah akhlak nih. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pelajaran akidah akhlak apa tuh? Di sini dia bertanya, Kak, mau tanya dong terkait perilaku yang dilakukan oleh kaum Sodom terhadap Nabi Lut. Oh, terima kasih Kak. Tolong penjelasannya. Oke, sama-sama gue bilang. Kali ini kita akan membahas tentang akidah akhlak materi kaum Sodom. Wah, ini akan jadi pembicaraan yang sangat unik ya. Ini tidak beda sekarang ini. Kaum Sodom dia juga Nabi Lut. Pasti kalau kalian dengar nama Nabi Lut tuh pasti langsung kayak kaum Sodom, bahaya. Iya nggak sih? Pasti kayak langsung mendengarnya kaum Sodom. Apa sih kaum Sodom itu? Oke guys, jadi penjabarannya tuh seperti ini. Kaum Sodom adalah kaum yang diajarkan atau sebagai pengikut Nabi Lut gitu. Tapi dia tuh membangkang guys, dan itu sangat tidak terpuji sekali akhlaknya dan tidak berpikir guys. Oke, karena dari itu kita akan membagi-bagi untuk menjawab persoalan yang ditanya oleh Bumilang tadi. Pertama-tama dari Zaidan mungkin akan menjawab apa? Saya akan menjawab tentang cara kita meneladani bagaimana sifat-sifat yang ada pada dakwah Nabi Lut. Oke, berarti kalau Zaidan meneladani sifat-sifat berdakwah pada Nabi Lut gitu guys. Oke, kalau dari kamu apa gimana? Kalau dari saya ya, saya akan membahas apa saja sih perilaku penyimpangan yang suka dilakukan oleh kaum Sodom tersebut. Oh, penyimpangan gitu kayak yang membangkang gitu, yang sangat melawan dari kebenaran gitu. Oke, kalau dari saya sendiri mungkin akan menjelaskan tentang sedikit cara agar kalian terhindar dari sifat-sifat tercela dari kaum Sodom guys. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi menjawab. Let's go. Oke, pada sesi menjawab kali ini kita akan beralih pertama-tama oleh apa dulu? Sebelumnya terima kasih kepada Bu Isi dan Zaidan yang sudah memberikan saya waktu untuk berbicara ya. Oke, silakan. Nah, seperti yang tadi di awal ya saat perkenalan, saya akan membahas perilaku penyimpangan apa saja sih yang suka dilakukan oleh kaum Sodom. Nah, yang pasti terkenal ya, kalian kan pasti tahu nih kaum Sodom. Oh iya, kaum Sodom. Nah, itu kan kaum Sodom tuh terkenal karena salah satu penyimpangan yang sangat menyimpang dari moralnya ya. Ya, apa sih itu? Nah, itu adalah menyukai sesama jenis. Wah, sangat buruk ya. Berzina yang berbeda jenis aja sudah melenceng dari agama atau moral kehidupan ya. Apalagi ini berzina dengan sesama jenis. Sangat banget ya. Nah, selain penyimpangan tadi, selain penyimpangan yang paling parah tuh, yang menyukai sama jenis, ada juga nih kayak merampok, terus menindas kepada yang lebih kecil. Kayak contohnya tuh, kayak misal nih di sekolah nih ada kelas 12 tuh, terus ada murid baru kelas 10. Nah kan biasanya kalau kelas 10-nya tuh suka ditindas kan. Nah itu tuh yang suka dilakuin oleh para
kaum Sodom tuh. Misalnya ada orang-orang besar tuh butuh duit. Nah, ada anak yang kecil tuh, ada orang-orang kecil bawa duit. Mereka tuh dirampok sambil ditindas, dipukulin lah, diapalah. Atau mungkin yang paling parah di itulah ya, sangat parah banget ya yang perilaku yang sama jenis. Ya, selain itu mereka juga banyak lah melakukan penyimpangan yang perbuatan keji lah dalam kehidupan sehari-harinya. Ya mungkin itu sih perilaku penyimpangan yang suka dilakukan oleh kaum Sodom. Selanjutnya saya berikan lagi kembali kepada Bisri. Oke, ini dia tadi sedikit penjelasan tentang ya perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh kaum Sodom. Ya, dengan sendiri ya, bisa. Dari perilaku kaum Sodom itu sudah memang tidak benar, sudah membangkang, melakukan homoseksual, itu sudah sangat jauh sekali mengacu dari agama ya. Padahal Nabi itu mengajak kita untuk melakukan hal yang baik dan taat kepada Allah, tapi mereka tidak mendengar dan mereka pun menerima akibat dari perilaku mereka sendiri. Oke guys, itu dari penjelasan apa tadi tentang perilaku penyimpangan yang sudah pasti sangat tidak benar yang dilakukan oleh kaum Sodom. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Zaidan mengenai cara meneladani sifat akhlak terpuji yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Oke, selanjutnya kita serahkan kepada Zaidan. Silahkan Zaidan. Oke guys, jadi buat sifat-sifat yang bisa kita teladani dari Nabi Lut itu ada 2 sifat inti ya guys. Pertama, itu keberanian dalam menyampaikan kebenaran dan kesabaran dalam menghadapi penolakan. Nah, Nabi Lut itu nggak takut guys untuk menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, meskipun mereka tuh sangat mayoritasnya nggak menolak Nabi Lut ya. Mereka tuh sampai menindas Nabi Lut, terus mereka melempari Nabi Lut dengan kotoran, dengan batu, bahkan sampai mencela mereka guys. Nah, jadi dengan keberanian itu Nabi Lut bisa menyampaikan kepada kaum Sodom walaupun mereka itu enggak menerima Nabi Lut gitu. Jadi kita tuh harus meneladani keberanian itu guys. Terus yang kedua adalah kesabaran dalam menerima penolakan, menghadapi penolakan. Nah, kesabaran ini juga berkaitan guys sama keberanian tadi. Jadi saat kita sudah berani untuk menyampaikan sesuatu dan kita ditolak, kita tetap harus sabar ya guys. Walaupun mereka tidak menerima Nabi Lut, itu tetap sabar guys. Mereka itu melempari Nabi Lut dengan cemoohan, dengan batu. Nabi Lut melempari mereka dengan dakwah yang baik guys. Jadi kita harus meneladani kesabaran yang ada pada Nabi Lut dalam menghadapi penolakan itu guys. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke guys, ini dia tadi penjelasan dari meneladani sifat-sifat baik dari Nabi Lut yang disampaikan oleh Zaidan. Gimana teman-teman? Sampaikan gak itu sifat-sifat baik dari Nabi Lut? Menurut kamu gimana Pak? Ya, dari penjelasan Zaidan itu sudah terlihat ya bahwa Nabi Lut itu tetap sabar dan tabah dan tidak menyerah. Malah Nabi Lut itu semakin bersemangat ya dari hujatan-hujatan si kaumnya yang menjadi malah menjadi semangat Nabi Lut untuk terus berdakwah ya. Nah, itu teman-teman yang harus diteladani, sangat benar-benar harus diteladani. Dapat hujatan, dapat cacian yang sangat banyak, tapi tetap semangat, tetap berjalan hidup, tetap berdakwah kayak Nabi Lut, itu sangat baik dan harus diteladani. Oke, itu dari sifat-sifat atau akhlak baik dari Nabi Lut yang harus diteladani yang disampaikan oleh Zaidan. Berikutnya saya akan menyatakan jawaban dari cara menghindari sifat tercela atau sifat yang menyimpang dari sifat-sifat kaum Nabi Lut atau kaum Sodom yang tadi disampaikan oleh Papa. Ya. Oke, Ini masih pertanyaan dunia. ya masih ada yang dunia, ini semuanya pertanyaan dunia. Dunia ini sangat mantap sekali lah pokoknya pertanyaannya sangat baik.
ke jawaban selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara-cara menghindari akhlak tercela dari kaum Sodom, kaumnya Nabi Lot. Oke, tadi kan udah dengar penjelasan dari Afan dan juga Zaidan mengenai sifat-sifat penyimpangan dan sifat-sifat tercela yang dilakukan oleh kaum Sodom dan juga cara meneladani akhlak dari Nabi Lot dalam berdakwah. Oke, kali ini saya akan memberitahu kalian tentang cara menghindari sifat-sifat dari kaum Sodom nih. Nah, kita sudah telah dan kita sudah dikasih tahu ya tentang tadi itu ada sifat-sifat yang sangat-sangat tidak baik yang dilakukan oleh kaum Sodom. Nah, sifat-sifat ini tuh bisa dihindari dengan cara pertama, dari keluarga kalian tuh benar-benar mengkeep kalian atau menjaga kalian dengan sangat baik dengan bobot-bobot ilmu ataupun beban-beban ilmu yang diberikan sehingga kalian tuh tidak akan berpikir ke sana dan tidak akan melakukannya itu. Ya nggak teman-teman? Oke. Selanjutnya kan tadi dari keluarga. Yang kedua tuh dari lingkungan kalian. Kalian sebagai orang yang tahu mana baik mana buruk, harusnya kalian bisa membedakan sih antara lingkungan yang baik dan lingkungan yang buruk. Karena dari lingkungan itu benar-benar berpengaruh banget sih, friend. Itu sangat tidak baik. Kalau misalnya lingkungan kalian buruk, begini misalnya, ada satu orang yang merokok, nah yang lain tidak merokok, 5 orang. Nah satu orang yang merokok ini pasti akan tidak ikut merokok. Balik lagi kalau misalnya satu orang tidak merokok, tapi punya teman 5 orang rokok, ya pastinya satunya yang merokok. Jadi habits itu sangat perlu banget diperhatikan bagi kalian yang ingin menghindari sifat kaum Nabi Sodom kaum Sodom, kaumnya Nabi Lot. Ini tuh sangat benar-benar harus dihindari ya. Yang terakhir, yang ketiga, tetap bertawakal pada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu mendekatkan diri yang pasti benar-benar mempengaruhi psikologi kita gitu. Jadi kita tuh selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu sangat mempengaruhi kita. Jadi kita hanya ingat Allah dulu, Allah aja, Allah terus. Pokoknya libatkan semua dengan adanya kehadiran Allah. Jadi mungkin itu aja 3 saran yang bisa kalian lakuin di rumah untuk menjauhi sifat-sifat dari kaum Sodom. Nah, itu dia guys. Mungkin udah dari 3 ini semua tuh mencakup garis besar yang mungkin kalian bisa memahami ya guys ya. Oke, Bunion gimana di rumah? Udah terjawabkan semuanya tentang kaum Sodom dan Nabi Lot. Aman kan bilang? Nah, aman sih? Aman, bagus sekali itu. Pertanyaan yang simpel tapi mempunyai jawaban yang sangat luas ya, Sangat berbobot sekali ya pertanyaan. Oke, mungkin kami dari Toyo hanya sampai sini saja menjelaskan tentang kaum Sodom dan juga Nabi Lot. Bagi kalian yang punya pertanyaan dan ingin tanya kami, bisa buat tweet dan mention kami di @toyo_podcast_trio. Oke. Dan perjumpaan kita mungkin hanya sampai sini saja. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Apabila ada benar itu datangnya dari Allah, dan bila ada salah itu datang dari kami sendiri, karena kami adalah manusia tempatnya salah dan dosa. Dan mungkin sampai sini dulu.